Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Ahmad Rosan Fikri dari kelompok 3 bersama dengan Mas Irwan Kustianto nanti akan menyampaikan materi terkait DB-Scan atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise yang nanti akan kita bagi dalam 2 sesi presentasi pertama akan saya sampaikan, kemudian nanti akan dilanjut oleh teman kelompok saya Mas Irwan Kustianto. Langsung saja untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita akan mulai materi terkait DB-Scan ini. DB-Scan merupakan salah satu teknik clustering yang berdasarkan pada tingkat kerapatan data atau kepadatan dari titik amatan data dengan prinsip mengelompokkan data yang berdekatan. Jadi nanti berbagai sebaran data itu nanti kita akan membaca atau membentuk klaster-klaster itu dengan melihat dari kepadatan. Kita akan menggunakan beberapa metode, salah satunya nanti ada titik amatan yang menjadi titik pusat, kemudian ada jarak juga gitu. Kemudian DB-Scan digunakan dalam data yang sangat banyak mengandung noise, karena dalam metode ini tidak akan memasukkan noise ke dalam cluster manapun. Jadi data-data yang sangat banyak itu yang tadi sudah tersebar di berbagai tempat itu akan ada beberapa data yang masuk ke dalam noise karena dia tidak berdekatan dalam atau tidak masuk dalam kategori data yang bisa kita masukkan dalam cluster itu kalau berdasarkan metode DB-Scan ini. Kemudian DB-Scan memerlukan 2 parameter utama. Nah, ini yang aku sebutkan tadi, ada beberapa metode yang nanti akan kita gunakan. Ada beberapa hal yang perlu kita catat dalam metode DB-Scan ini, yaitu yang pertama, parameter itu melakukan proses clustering, yaitu parameter epsilon dan minimum point. Epsilon merupakan radius atau nilai ambang batas. Jadi dalam sebaran data-data yang ada itu kita tentukan titik epsilon atau titik tengahnya, kemudian dengan radius yang kita tentukan, misal 1,5 dengan nilai 1,5, maka dari titik yang kita tentukan tadi itu, dari epsilon yang kita tentukan dengan radius 1,5 itu ada berapa data yang kemudian ada min points atau minimal titik dalam cluster yang ditentukan oleh pengguna. Sehingga dari area yang sudah kita tandain tadi, kita tentukan juga minimum poinnya ada berapa. Misal ada 10. Ketika dalam area yang kita tandain tadi ada 10 titik poin atau lebih, maka itu bisa masuk dalam cluster. Ketika tidak memenuhi atau kurang dari 10, maka dia tidak masuk dalam cluster. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya kita bisa lihat gambar sebaran datanya nanti. Kemudian algoritma DB-Scan. Tahap pertama, melakukan inisialisasi parameter minimum point dan epsilon. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yang perlu kita tentukan adalah minimum poinnya berapa. Misal 10, kita tentukan 10 atau 20 gitu. Kemudian epsilonnya berapa, jarak atau radiusnya berapa, misal kita tentukan 15 gitu kan. Nah, kemudian ketika kita sudah menentukan nilai minimum points dan epsilonnya, langkah selanjutnya secara acak kita menentukan titik awal atau biasa ditandain dengan lambang pi. Kemudian yang ketiga, kita hitung epsilon atau semua jarak titik yang density reachable terhadap pi. Yang tadi saya jelaskan tadi, ketika kita sudah menentukan P-nya itu yang mana, data yang mana, maka kita kemudian kita tarik dari data P itu dengan nilai epsilon tadi yang kita sudah tentukan, yaitu 15 gitu. Maka dari jarak 15 berputar untuk membentuk sebuah lingkaran itu
itu ada berapa data. Ketika data yang ada di situ itu sudah melebihi minimum poin yang sudah kita tentukan tadi atau lebih dari 10 gitu, maka dia masuk ke dalam sebuah klaster. Kemudian yang tahap selanjutnya melakukan pengecekan bahwa jika titik yang memenuhi epsilon lebih dari minimum points, maka titik P adalah core point, titik pusat klaster berdasarkan densitas. Jadi ini seperti yang saya jelaskan tadi. Disinilah pembentukan klaster dilakukan. Jadi ketika sudah memenuhi titik yang tercapai dalam satu area lingkaran tadi itu yang sudah memenuhi atau lebih dari minimum poinnya, maka dia terbentuknya sebuah klaster. Kemudian langkah yang keempat, jika P adalah border point, titik yang menjadi batasan wilayah suatu titik pusat dan tidak ada titik yang density reachable terhadap P, maka proses dilanjutkan ke titik yang lain. Dan sebuah titik dikatakan reachable apabila titik tersebut terhubung secara tidak langsung dengan titik pusat. Jadi ketika kita sudah melakukan clustering seperti yang tadi kita lakukan, ternyata tidak memenuhi data-data itu tidak lebih dari minimum poin yang sudah kita tentukan, maka kita ulangi lagi. Nah, di sini ini tahap ke-6, kita ulangi langkah C atau langkah hitung epsilon, semua jarak titik yang density reachable terhadap ini kita ulangi terus menerus sampai seluruh data yang tersebar itu terhitung. Jadi kita nanti akan menemukan mana yang menjadi klaster A, misal, kemudian klaster B, klaster C, dan mana data mana saja yang dia masuk ke dalam kategori noise atau tidak masuk dalam klaster. Ya, ini ilustrasi DBScan. Jadi ini sebaran datanya yang titik-titik hijau ini. Kemudian kita tentukan titik hijau yang ini itu sebagai P atau sebagai pusatnya. Kemudian kita tadi tentukan epsilonnya, misal ini jaraknya adalah 15 gitu kan. Kita tarik melingkar, kita buat lingkaran di sini, terbentuk lingkaran. Kemudian kita hitung data yang yang masuk dalam lingkaran ini ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ini lebih dari minimum poinnya yaitu 4, maka ini masuk dalam klaster. Kemudian ini kita border pointnya yang ada di luar yang tidak terhubung secara langsung, kemudian terbentuk lingkaran, dan di sini lebih dari 4 maka dia juga masuk klaster. Nah, ketika ada beberapa poin yang dia tidak masuk dalam klaster, dia disebut sebagai noise. Dan langkah ini dilakukan terus menerus sampai kemudian seluruh data itu diketahui dia masuk dalam noise atau klaster tertentu. Dalam kita ya tadi menentukan P-nya, kemudian kita tarik lingkaran sesuai dengan nilai epsilon, kemudian kita hitung apakah data yang ada di dalam area itu melebihi dari minimum poin atau kurang dari minimum poin. Ini salah satu aplikasi DBScan dengan menggunakan bahasa Python. Kita bisa masukkan library yang dibutuhkan dengan bahasa seperti yang ada dalam PPT kami. Mungkin untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Irwan bagaimana kemudian kita mengaplikasikan DBScan ini pada aplikasi atau pada bahasa Python. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi DBScan dengan pemrograman Python. Langkah pertama yang dibutuhkan adalah memasukkan library yang dibutuhkan. Di pemrograman ini kami menggunakan dua buah library, yaitu Scalar dan Matplotlib. Scalar merupakan library machine learning open source berbasis Python yang bisa digunakan dalam data science. Sedangkan Matplotlib yaitu library yang digunakan untuk membuat grafik plot sesuai dengan kebutuhan.
Langkah selanjutnya adalah memanggil dataset iris. Ini contoh. Dataset iris ini merupakan dataset dari sebuah bunga atau iris yang mempunyai 3 jenis, yaitu setosa, versicolor, dan virginica, yang dibedakan dari panjang sepal dan petal bunga tersebut. Tetapi dalam contoh program ini hanya digunakan panjang dari sepal saja. Dataset iris ini sudah termasuk di dalam library Scalar. Pemrograman untuk memanggil dataset iris bisa dilihat. Kita menggunakan nama bunga, lalu dataset.load_iris. Kita kurung tutup kurung. Lalu langkah selanjutnya membagi data untuk sumbu X dan Y dan menampilkan datanya. Bisa dilihat dari pemrogramannya, sumbu X-nya kita masukkan sepal length atau panjang dari sepal, dan sumbu Y-nya kita masukkan sepal width atau lebar dari sepal. Dan untuk menambahkan datanya, kita menggunakan bahasa programming seperti ini. PLT ini dari plot.scatter, x-axis, y-axis, C, bunga, dengan X labelnya sepal length dan Y labelnya sepal width. Lalu title dari grafiknya itu grafik bunga iris. Lalu kita tampilkan. Ya, seperti terlihat di tampilan grafiknya ini, sebenarnya sudah terlihat ada 2 buah klaster ya. 2 buah klaster yang saling jauh gitu. Bisa terlihat itu. Lalu langkah selanjutnya menggunakan model DBSCAN. Dengan pemrograman DBSCAN, buka kurung, tutup kurung. Lalu memasukkan dataset irisnya ke model DBSCAN tersebut dengan perintah fit, dbscan.fit. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan PCA 2 dimensi, di mana PCA itu adalah sebuah metode bagaimana mereduksi dimensi dengan menggunakan beberapa garis atau bidang yang disebut dengan principal component. Diharapkan dengan menggunakan beberapa principal component ini bisa memudahkan kita untuk menginterpretasikan datanya dan melihat pembagian data ke dalam beberapa klaster. Lalu langkah selanjutnya ini visualisasi dengan scatter plot, di mana ada 3 buah label yang berwarna merah, biru, dan hijau. Lalu langkah selanjutnya memberikan legend, judul, dan menampilkan hasilnya agar mudah dibaca dengan pemrograman sebagai berikut. Setelah grafiknya ditampilkan, bisa terlihat memang terdapat 2 buah klaster, yaitu klaster 1, klaster 2 yang terlihat. Klaster 1 menggunakan legend berwarna merah dan bertanda segitiga. Klaster 2-nya berwarna hijau titik. Tapi selain itu juga ada noise, yaitu data-data yang tidak termasuk di dalam klaster tersebut. Noise ini digambarkan dengan simbol X berwarna biru. Ya, untuk kesimpulan materi terkait DBSCAN ini, yang pertama, DBSCAN merupakan algoritma clustering yang menggunakan metode density based, tidak seperti algoritma K-means yang menggunakan partitioning method. DBSCAN tidak memerlukan jumlah cluster sebagai inputan, melainkan epsilon dan minimum point. Jadi yang paling penting dalam metode DBSCAN ini yaitu kita menentukan nilai epsilon dan minimum pointnya. Kemudian yang kedua, epsilon merupakan jarak maksimal antara 2 amatan dalam satu klaster yang diizinkan, dan minimum point adalah banyaknya data minimal dalam jarak epsilon agar terbentuk suatu klaster. Yang ketiga, kelebihan dari metode ini adalah dapat menangkap klaster yang memiliki bentuk serta bisa mendeteksi noise yang ada pada data. Yang keempat, kekurangan dari metode ini adalah tidak cocok untuk data yang memiliki tingkat kerapatan beragam. Yang kelima, DBSCAN juga tidak cocok untuk data dengan dimensi yang besar. Yang terakhir, DBSCAN sangat sensitif terhadap perubahan nilai pada parameter. Jadi ketika kita mengubah nilai epsilonnya, maka
cluster juga akan berubah dengan signifikan gitu. Yang awalnya data itu masuk dalam noise, dia bisa saja masuk ke dalam cluster tertentu karena nilai epsilonnya kita tingkatkan lebih tinggi, misal seperti itu. Sehingga DB-scan ini sangat sensitif terhadap perubahan nilai pada parameter. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan untuk kita jadikan bahan diskusi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.